Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Budi Rahayu, NPM 22010004300022, Prodi Sejarah dan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan asimilasi, faktor pendorong, faktor penghambat, beserta contohnya, dan penjelasan akulturasi, faktor pendorong, faktor penghambat, beserta contohnya. Poin pertama yaitu penjelasan asimilasi. Asimilasi adalah pembaharuan suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi muncul apabila ada golongan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda bergaul secara intensif dengan waktu yang lama. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok untuk mengurangi perbedaan itu. Asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Terdapat 5 faktor pendorong asimilasi, yaitu yang pertama, adanya sikap toleransi antar kelompok terhadap perbedaan kebudayaan yang dimiliki sehingga mempermudah proses asimilasi. 2. Mudah beradaptasi dan bersifat terbuka terhadap kebudayaan pada kelompok sosial di masyarakat. 3. Perkawinan campuran, misalnya seseorang dari kelompok etnis Cina menikah dengan seseorang dari kelompok suku Jawa. 4. Tidak ada rasa prasangka buruk terhadap kebudayaan lain. 5. Adanya musuh bersama dari luar kelompok. Biasanya hal ini dapat mempermudah rasa persatuan antar anggota kelompok, menghilangkan perbedaan yang ada, dan mempermudah proses asimilasi. Selain faktor pendukung, asimilasi juga mempunyai faktor penghambat, yaitu 1. Kumpulan yang terisolasi atau terasing, biasanya kumpulan minoritas. 2. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan baru yang dihadapi. 3. Prasangka negatif terhadap pengaruh kebudayaan baru. 4. Perasaan bahwa kebudayaan kumpulan tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan kumpulan lain. 5. Perbedaan ciri-ciri fisik seperti badan, warna kulit, atau warna rambut. 6. Perasaan yang kuat bahwa individu terkait pada hukum budaya istiadat kelompok yang bersangkutan. Ada beberapa contoh asimilasi, yaitu 1. Perubahan gaya berpakaian, misalnya banyak anak-anak mengikuti tren K-pop atau gaya kebarat-baratan. 2. Adanya musik dangdut yang dihasilkan dari pengaruh musik Melayu dengan musik India. 3. Penggunaan baju koko di Indonesia, yang awalnya baju koko identik dengan baju pria warga Cina, namun kini digunakan sebagai baju muslim untuk pria. 4. Perayaan Halloween atau Valentine. Dua budaya ini bukan asli Indonesia, tetapi banyak masyarakat Indonesia yang ikut merayakannya. 5. Penggunaan bahasa Inggris dalam bahasa gaul. Anak muda di Indonesia tidak sedikit yang menggunakan bahasa Inggris dalam menjalin komunikasi. Padahal, bahasa Inggris bukanlah bahasa resmi Indonesia. Poin yang kedua yaitu penjelasan akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang muncul jika ada kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya tertentu dihadapkan pada unsur kebudayaan asing. Secara perlahan, budaya asing diterima kelompok masyarakat tersebut tanpa menghilangkan ciri khas budaya masyarakat itu sendiri. Umumnya, unsur-unsur kebudayaan asing yang digabung dengan kebudayaan setempat dapat mudah disesuaikan dengan kondisi setempat, sehingga mudah dipakai dan memberikan manfaat. Penolakan gabungan kebudayaan hanya ditetapkan terhadap sistem kepercayaan ideologi falsafah hidup. Faktor pendukung dari akulturasi yaitu tidak ada hambatan geografis, misalnya daerah yang sulit dijangkau. 2. Kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar daripada kebudayaan yang lama. 3. Adanya persamaan unsur budaya terhadap kebudayaan sebelumnya. 4.
adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan tertentu. 5. Adanya toleransi terhadap kebudayaan baru. 6. Bersikap terbuka atas adanya unsur kebudayaan baru yang masuk. Selain faktor pendukung, akulturasi juga mempunyai faktor penghambat, yaitu 1. Mengabaikan perbedaan antara individu dan kelompok yang secara kultural berbeda. 2. Melanggar adat kebiasaan kultural. Setiap kultur mempunyai aturan komunikasi sendiri-sendiri. Aturan ini menetapkan mana yang patut dan mana yang tidak patut. 3. Menilai perbedaan secara negatif. Adanya perbedaan di antara kultur-kultur tidak boleh menilai perbedaan itu sebagai hal yang negatif. 4. Kejutan budaya. Kejutan budaya mengacu pada reaksi psikologis yang dialami seseorang karena di tengah suatu kultur yang sangat berbeda dengan kulturnya sendiri. Contoh dari akulturasi yaitu 1. Rumah dengan gaya arsitektur Cina kuno di daerah Rembeng dan Lasem, Jawa Tengah. Akulturasi ini tidak menghilangkan fungsi utama sebuah rumah sebagai tempat tinggal dan tempat berteduh. 2. Kesenian gambang kromong. Akulturasi kesenian ini memadukan kebudayaan Indonesia dengan Tiongkok dalam pertunjukan musik. 3. Masjid Menara Kudus. Akulturasi ini tidak menghilangkan fungsi utama masjid sebagai tempat peribadatan umat Islam. 4. Pertunjukan wayang yang menceritakan kisah Mahabharata. Akulturasi ini memadukan kebudayaan Jawa dengan kisah Mahabharata yang merupakan sastra kuno dari India. Baiklah, itu tadi hasil penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.